Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maida Zulfa dengan NIM 1121295 dari STIE Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tentang regresi berganda guna memenuhi tugas applikom statistik. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu perubahan tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih perubahan bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda, di mana independennya lebih dari satu variabel boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Lalu untuk latihan 8 yang nomor 1 ada PT Maju Mundur Informatika atau MMI. Beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Ini datanya ya teman-teman. Lalu untuk penyelesaiannya kita langsung buka aplikasi SPSS. Di sini datanya sudah saya copy paste. Kita klik analyze, lalu kita klik linear, kemudian pindahkan variabel penjualan ke dalam kolom dependen, lalu promosi dan stand ke independen. Lalu tek statistik bagian kanan centang semua. Lalu kita klik continue, lalu kita klik plots dan centang bagian histogram dan continue. Lalu klik option, untuk shaping method kriteria kita isi dengan 0,05, centang pada bagian include, missing values pilih exclude cases, lalu kita klik continue dan oke. Kita klik oke ya teman-teman, maka akan muncul hasil output seperti berikut ini. Kita analisis tabel deskriptif statistik. Yang pertama, mean dari penjualan sebesar 246,40 dengan standar deviasi sebesar 41,113. Yang kedua, mean dari promosi sebesar 34,53 dengan standar deviasi 9,583. Yang ketiga, mean stand sebesar 187,93 dengan standar deviasi 38,087 dengan jumlah data yang tersebar masing-masing sebesar 15. Lalu analisis dari tabel korelasi. Yang pertama, didapat 0,898 antara penjualan dengan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka 0,901 antara penjualan dengan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan penjualan dengan stand adalah kuat. Lalu analisis dari hasil tabel model summary. Yang pertama, kolom R sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Yang kedua, kolom R square sebesar 0,949 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 94,9% dari 0,949 dan 5,1%. Yang ketiga, ada standar error sebesar 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Selanjutnya kita analisis dari tabel koefisien. Dari tabel koefisien kita untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat digunakan nilai-nilai dari kolom B. Didapat konstan sebesar 60,786, sedangkan promosi sebesar 2,238 dan stand 0,576. Dapat disimpulkan dia sama dengan 60,786 ditambah 2,238 ditambah 0,576. Kemudian diagram histogramnya seperti berikut ini ya teman-teman.
Kemudian untuk yang nomor 2, contoh soalnya, suatu perusahaan memiliki data usia income salesperson dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Berikut ini data-datanya ya teman-teman. Untuk penyelesaiannya langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Di sini nanti datanya sudah saya copy paste ya teman-teman. Ya, ini udah di copy paste. Lalu langsung saja kita klik analyze, pilih linear, kemudian masukkan income ke dalam kolom dependent, usia dan pengalaman kerja ke independent. Lalu statistik, bagian kanan kita centang semua. Kita centang semua yang bagian kanan, kita klik continue, lalu kita klik plot dan centang bagian histogram dan continue, lalu klik option. Untuk shipping method kriteria kita isi dengan 0,05, lalu centang pada bagian include. Missing values-nya kita pilih yang exclude, kemudian kita klik continue dan OK, maka akan muncul hasil output seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita analisis tabel deskriptif statistik. Yang pertama, mean dari income sebesar 40533,33 dengan standar deviasi 483.4,598. Yang kedua, mean dari usia sebesar 33,33 dengan standar deviasi 4,41. Yang ketiga, mean stand sebesar 4,33 dengan standar deviasi 0,577 dan jumlah data yang tersebar masing-masing sebesar 3. Lalu analisis dari tabel korelasi yang pertama didapat 0,800 antara income dengan usia. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara income dengan usia adalah kuat. Yang kedua, nilai korelasi menunjukkan angka 0,800 antara income dengan pengalaman kerja. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan income dengan pengalaman kerja adalah kuat. Lalu analisis hasil dari tabel model summary yang pertama, kolom R sebesar 0,800. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Yang kedua, kolom R square sebesar 0,640 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R square, juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 92% dan 8%, dipengaruhi dari sebab-sebab lain. Yang ketiga, ada standar error sebesar 4101,219 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Selanjutnya, kita analisis dari tabel koefisien. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data tersebut dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, didapatkan dari konstan sebesar 11500,00, sedangkan pengalaman kerja sebesar 6700,00. Dapat disimpulkan Y sama dengan 11500,00 ditambah 6700,00 ditambah 6700,00. Kemudian diagram histogramnya seperti berikut ini ya teman-teman. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.